Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fikri Alia Brianto, NIM 4251864, kelas 2C Teknik Komputer dan Jaringan, D4 Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Di sini saya akan membahas soal dari mata kuliah Rekayasa Jaringan Komputer Dasar. Oke. Yang memiliki 3 soal. Yang pertama itu apa perbedaan dari routing table dan MAC address table? Yang pertama itu, kalau tabel routing itu adalah tabel yang memuat informasi alamat IP dari interface ke router yang lain sehingga router yang satu dengan router yang lain bisa berkomunikasi. Oke. Sedangkan tabel MAC address itu digunakan oleh switch untuk memetakan alamat MAC ke interface yang terhubung melalui port switch. Oke, yaitu soal nomor 2 yang seperti seperti bandingkan dua metode penerusan frame data pada switching, store and forward dan fragment free. Oke, kalau gimana ya? Store and forward switching itu memiliki dua karakteristik, yaitu error checking. Maksudnya error checking ini jadi metode tersebut digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap frame yang diterimanya. Pada metode ini terdapat sebuah istilah FCS. Nah, apa itu FCS? FCS itu yaitu frame check sequence. Jadi FCS ini digunakan untuk membantu memastikan bahwa frame yang diterima bebas dari physical error dan data link error. Jadi jika frame bebas dari switch errors, maka switch akan meneruskan frame tersebut. Jika frame tersebut terdapat error, maka switch akan membuang frame tersebut. Oke. Terus yang kedua itu karakternya automatic buffering. Ya, automatic buffering itu seperti switch yang menyediakan fleksibilitas untuk menangani perbedaan kecepatan. Misalnya switch menangani sebuah frame dengan kecepatan 1000 Mbps harus dikirim ke sebuah interface dengan kecepatan 1 giga lah. Tentu di sini terjadi perbedaan antara bandwidth masukan dengan bandwidth keluaran, begitu. Maka switch akan menyimpan frame ke sebuah memori buffer, melakukan pengecekan error, meneruskannya ke sebuah memori buffer port keluaran, lalu diteruskan ke tujuan. Kalau fragment free itu simple, yaitu bentuk modifikasi dari cut-through switch, di mana menunggu collision 64 bits untuk lulus sebelum meneruskan frame. Nah, itu berarti setiap frame akan diperiksa ke dalam bagian data untuk memastikan tidak ada fragmentasi yang terjadi. Ya, yang terakhir itu soal nomor 3 itu bandingkan antara collision domain dan broadcast domain. Ya, kalau broadcast domain itu secara umum dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang mengetahui sinyal dari perangkat network tertentu yang ada dalam satu elemen atau segmen. Sedangkan collision domain itu intinya sebagai network yang perangkat-perangkatnya saling berbagi bandwidth. Oke, thank you.